Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menceritakan mengenai pemanfaatan satelit Himawari 8 dan Sentinel-5P atau Tropomi untuk deteksi sebaran abu vulkanik dengan studi kasus erupsi Gunung Soputan dan erupsi Gunung Anak Rakatau tahun 2018. Tahukah kamu, Indonesia mempunyai jalur gunung api yang rawan erupsi di sepanjang Ring of Fire, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Banda, Maluku, hingga Papua. Jalur gunung api tersebut berada di zona subduksi dan merupakan jenis gunung komposit yang mengeluarkan lahar panas, awan panas, dan abu vulkanik. Partikel padat mengendap di atmosfer dekat gunung berapi dan partikel kecil serta material gas dapat terangkat ke lapisan udara atas dan ikut terbawa oleh fenomena di atmosfer mencapai jarak yang cukup jauh. Dalam dunia penerbangan, material abu vulkanik menjadi ancaman bagi keselamatan aktivitas penerbangan. Gangguan tersebut disebabkan oleh senyawa silikat yang terkandung dalam abu vulkanik yang memiliki titik leleh pada suhu 1100 derajat Celcius dan dapat menempel dan melumerkan komponen bilah-bilah turbin di dalam mesin jet sehingga dapat menyebabkan mesin pesawat tidak lagi memiliki daya dorong untuk terbang. Abu vulkanik juga berdampak pada kesehatan masyarakat, di antaranya menyebabkan iritasi pada paru-paru, kulit, dan mata. Oleh karena itu, diperlukan adanya informasi terkait sebaran abu vulkanik untuk melakukan antisipasi dan evakuasi. Pengamatan erupsi gunung berapi menggunakan sistem penginderaan jauh telah dilakukan sejak tahun 1970-an. Salah satunya menggunakan satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Data satelit penginderaan jauh dapat mencakup liputan yang luas dan frekuensi penceritaan yang sering. Multi-resolusi spasial dan spektral merupakan sumber data yang memadai dalam melakukan pemantauan sebaran abu vulkanik. Salah satu satelit yang dapat mendeteksi adanya sebaran abu vulkanik adalah satelit Himawari 8. Satelit Himawari 8 diluncurkan oleh Japan Meteorological Agency atau JMA pada tanggal 7 Oktober 2014, menggantikan satelit MTSat-2 dan dioperasikan mulai tanggal 7 Juli 2015. Satelit Himawari 8 merupakan jenis satelit geostasioner. Satelit geostasioner memiliki keuntungan dengan berada di atas permukaan bumi yang sama sepanjang waktu, membuat pemantauan dapat dilakukan secara terus-menerus baik area luasan maupun waktunya. Satelit Himawari 8 membawa sensor imagery muatan yang diberi nama Advanced Himawari Imagery atau AHI. AHI merupakan pengembangan dan penambahan sensor terdahulu yang dibawa MTSat atau Himawari 7. Satelit Himawari 8 memiliki jumlah kanal sebanyak 16 dengan 3 jenis kanal visible yang memiliki resolusi spasial sampai dengan 0,5 kilometer, 3 kanal near infrared dan 10 kanal infrared dengan resolusi spasial sebesar 2 kilometer. Dalam mendeteksi adanya sebaran abu vulkanik dapat dilakukan menggunakan metode RGB. RGB merupakan sebuah teknik untuk menampilkan gambar berwarna dengan 3 warna primer, red, green, dan blue. Dalam proses pencitraan satelit, teknik RGB dipakai untuk mengkombinasikan beberapa kanal satelit untuk membuat sebuah gambar yang lebih baik daripada hanya menggunakan sebuah kanal. Abu vulkanik pada metode ini akan terlihat dengan warna merah muda atau magenta. Metode lainnya yaitu metode RSTS. RSTS merupakan algoritma yang digunakan satelit MODIS yang telah dimodifikasi oleh Marchese dan kawan-kawan pada tahun 2018 untuk mendeteksi sebaran abu vulkanik. Penentuan objek abu vulkanik dilakukan dengan split window untuk melihat perbedaan brightness temperatur berdasarkan threshold yang telah ditentukan. Untuk meminimalisir pengaruh objek uap air, dilakukan analisis panjang gelombang pada medium infrared atau visible. DLAT pada tahun 2019 juga melakukan deteksi persebaran abu vulkanik menggunakan satelit Tropomi. Satelit ini merupakan satelit observasi bumi yang dikembangkan oleh European Space Agency yang diluncurkan pada tanggal 13 Oktober 2017 yang memiliki orbit polar. Data satelit Tropomi meliputi data level 1 dan level 2.
Data level 1 berupa data reflektansi panjang gelombang, sementara produk data level 2 terlihat pada gambar. Deteksi abu vulkanik menggunakan satelit tropomi dapat dilakukan melalui nilai UV aerosol index dan SO2. Deteksi emisi SO2 berbasis satelit dapat digunakan untuk melacak keberadaan abu vulkanik dan berpotensi membantu mengurangi bahaya abu untuk penerbangan ketika pendeteksi abu vulkanik secara konvensional tidak dapat diaplikasikan. Sebelum dilakukan deteksi sebaran abu vulkanik, dilakukan analisis kondisi cuaca secara spasial untuk masing-masing kejadian erupsi. Pada erupsi Gunung Soputan tanggal 3 Oktober dan 16 Desember 2018 yang tertera pada gambar A dan B, cuaca cenderung berawan. Sedangkan pada erupsi Gunung Anak Rakatau, cuaca sedikit berawan dan cenderung cerah. Setelah itu, digunakan data arah dan kecepatan angin secara spasial untuk melihat kesesuaian deteksi abu vulkanik dengan arah angin. Data yang digunakan merupakan data reanalisis ERA5 yang telah diverifikasi menggunakan data arah dan kecepatan angin observasi radiosonde menggunakan korelasi. Hasil korelasi menunjukkan nilai 0,685 untuk arah angin dan 0,762 untuk kecepatan angin. Data arah dan kecepatan angin yang digunakan merupakan data dan arah kecepatan angin pada ketinggian kolom erupsi. Gambar berikut memperlihatkan deteksi sebaran abu vulkanik pada masing-masing kejadian erupsi. Dengan A. metode RGB, B. metode RSTS, dan C. AI tropomi, serta D. nilai emisi gas SO2 satelit tropomi. Gambar tersebut telah di-overlay dengan data arah dan kecepatan angin. Terlihat bahwa pada semua metode dapat mendeteksi abu vulkanik pada kondisi cuaca cerah dengan sebaran abu vulkanik yang sesuai dengan arah angin. Pada kondisi cuaca berawan, metode RSTS terlihat dapat mendeteksi sebaran abu vulkanik yang sesuai dengan arah angin, sementara pada metode RGB dan satelit tropomi tidak terdeteksi. Untuk lebih jelasnya, dilakukan estimasi luas abu vulkanik pada semua metode di beberapa waktu kejadian erupsi. Gambar berikut merupakan estimasi luas abu vulkanik kejadian erupsi pada kondisi cuaca cerah. Lihat bahwa saat kondisi cuaca berawan, abu vulkanik hanya terdeteksi menggunakan metode RSTS, sementara nilai AI tropomi menunjukkan pola sebaran yang acak. Luas abu vulkanik masing-masing kejadian erupsi pada semua metode tertera pada gambar berikut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada kondisi cuaca cerah, abu vulkanik terdeteksi menggunakan metode RGB, RSTS, dan nilai AI satelit tropomi. Sementara pada kondisi cuaca berawan, abu vulkanik terdeteksi dengan metode RSTS. Sekian dan terima kasih.